Halo, perkenalkan nama saya Niko Smita, ahli media farmasi. Saya peserta Latsar gelombang 6, golongan 2, angkatan 16 dan dari kelompok kedua yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 dengan tutor Bapak Dr. Konrad Sawang, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan review tentang materi agenda 1, yaitu sikap dan perilaku bela negara. Sikap dan perilaku bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Komponen di dalamnya yaitu ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang kedua ada analisis isu kontemporer, yang ketiga ada kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa, yaitu nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Wawasan kebangsaan sangat identik dengan wawasan Nusantara, yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang ditetapkan. Nilai-nilai wawasan kebangsaan. Yang pertama ada penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ada tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga ada cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat ada demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang kelima ada kesetiaan kawanan sosial. Yang keenam ada masyarakat adil dan makmur. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua ada Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat ada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bela negara. Hari Bela Negara ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara yang jatuh pada tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember tahun 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nilai dasar bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air dengan contoh implementasi yang dapat kita lakukan yaitu menjaga fasilitas umum, membawa sampah pada tempatnya, menggunakan hak pilih dalam pemilu, berbuat baik kepada sesama. Yang kedua yaitu ada sadar berbangsa dan bernegara. Contoh implementasinya yaitu menghargai berbagai pendapat, berjiwa gotong royong, mengutamakan kepentingan umum, saling menghormati perbedaan, dan menjaga nama baik. Yang selanjutnya ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu memberikan kebebasan dalam memilih agama, saling menghormati adat dan budaya, saling hormat menghormati. Yang selanjutnya ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh implementasinya ialah membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan atau musibah, mendengarkan pendapat dan kritikan dari orang lain. Yang terakhir ada kemampuan awal bela negara, yaitu memiliki kemampuan, memiliki integritas dan kepercayaan diri dalam membela bangsa dan negara, mampu memahami dan mengidentifikasi ancaman-ancaman di lingkungan masing-masing, dan tanggap untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah suatu persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi permasalahan yang masih eksis pada saat ini. Contohnya yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, kabar hoax, narkoba, terorisme dan radikalisme, proxy war. Isu korupsi. Contohnya yaitu isu mengenai korupsi, salah satunya yakni korupsi dana bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Seperti yang telah diketahui pada berita di berbagai media dan hasil sidang membuktikan perilaku tindakan korupsi telah dilakukan oleh Juliari Batubara. Isu berita hoax.
Isu selanjutnya yaitu kabar hoax. Berita-berita hoax terkini yang sangat marak di era pandemi ini adalah hoax tentang vaksin COVID-19. Adanya berita mengenai bahaya vaksin yang dapat membuat seseorang kehilangan nyawa, atau vaksin yang dipakai adalah yang telah kadaluarsa, vaksin yang di dalamnya terdapat chip, sampai ke bantuan berupa uang sejumlah 1 juta rupiah untuk masyarakat yang memiliki sertifikat vaksin. Hal ini akhirnya telah mendapat respon dan telah diklarifikasi oleh pihak yang kompeten dan berwenang yang menyatakan semua itu tidaklah benar. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, serta rela berkorban sepenuh jiwa raga dan dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Contoh implementasinya yaitu dilakukan dengan menjaga kesehatan fisik, dilakukan dengan menjaga pola makan makanan yang sehat dan sempurna, minum air putih yang cukup 2 liter atau 8 gelas ukuran 230 ml per hari, menjaga kualitas tidur yaitu 8 jam per hari, melakukan olahraga ringan setiap hari seperti berjalan di sekitar rumah, push up, atau berlari keliling komplek. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan mental, dilakukan dengan melakukan meditasi dan relaksasi, membaca buku pengembangan diri, mengelola dan menyalurkan emosi dengan cara yang sehat, melakukan hal-hal yang disukai atau hobi, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjaga lingkungan pergaulan, yaitu mencari lingkungan pergaulan yang positif dan membantu kita mengembangkan diri. Contoh implementasi dari menjaga kesehatan sosial dalam bersosialisasi dilakukan dengan membuka jaringan pertemanan yang positif, ikut serta dalam kegiatan ronda di lingkungan komplek, mengikuti kegiatan Karak Taruna. Dengan menjaga kekuatan fisik, mental, serta sosial kita, maka kita bisa dianggap memiliki kesiapsiagaan dalam melaksanakan bela negara. Dengan memiliki sikap siap siaga dalam membela negara, maka akan menjadikan kita sebagai seorang warga negara yang memiliki ketahanan akan tekanan dari perubahan yang terjadi, sehingga menjadikan kita memiliki sikap mudah beradaptasi dengan perubahan tempat yang baru, bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan dan dipercayakan kepada kita, dapat menerima perubahan dengan sikap yang kritis dan optimis, sehingga dapat memberikan kondisi terbaik bagi pekerjaan dan bangsa kita. Jalan-jalan ke dusun kasih. Sekian dan terima kasih. Demikian video paparan agenda 1 dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya.